Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mohon izin untuk membuka masker biar jelas nanti kita ngobrolnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada siang hari ini kita berada di Pavilion Jawa Barat dalam rangka acara Inakrab 2022. Nah, di acara ini memang kita ada sesi talk show. Nah, pada saat ini kita kebetulan sudah luar biasa dapat kesempatan untuk ketemu dengan narasumber. Narasumbernya ini namanya Kang Amar. Mereknya itu, brandnya itu Blankenheim gitu ya. Nah, mengapa saya memilih Kang Amar menjadi narasumber pada siang hari ini? Pertama, kalau dilihat dari fisiknya nih, orangnya ganteng. Ternyata usianya baru 30 tahun. Tapi ngomong 30 tahun, tanya dulu produknya udah kemana aja. Ternyata sudah melanglang buana ke Eropa dan lain-lain segala macam. Nah, ada yang menjadi catatan saya menarik. Ternyata menurut Kang Amar, hampir semua menteri di negeri ini menggunakan sepatu dari Kang Amar gitu ya. Itu jadi ini hal-hal yang relatif menarik. Menurut saya ini akan menjadi inspirasi terutama untuk rekan-rekan muda dengan usia Kang Amar 30 tahun sudah go international, kemudian ternyata juga tidak meninggalkan kearifan lokal gitu ya produk-produknya. Nah, untuk lebih lanjut mungkin kami akan sapa dulu Kang Amar ya, sambil kita ngopi-ngopi Kang Amar ya, kita nyantai aja. Jadi yang pertama, Kang Amar, kenapa nama brandnya ini yang sudah terkenal ini Blankenheim gitu ya, bukan misalnya Maju Jaya kayak gitu ya, kayak toko gitu ya. Kayak toko besi gitu ya dan lain-lain. Kenapa Blankenheim kelihatannya kayak Jerman atau Belanda atau Eropa kayak gitu. Gimana Kang Amar? Oke, jadi Blankenheim ini berdiri sejak 2013 Pak. Selain karena kecintaan kita terhadap produk lokal, yang menjadi trigger adalah ketika kami menemukan sepasang sepatu di Jalan Blankenheim ini di Belanda. Itu dengan brand luar dibanderol dengan harga yang cukup tinggi, tapi ketika kita cek itu masih terdapat made in Indonesia. Made in Indonesia. Nah, jadi made in Indonesia itu sebetulnya termahal di Belanda betul, ya. Betul, Pak. Jadi Blankenheim ini juga nama jalan di sana gitu ya. Blankenheim ini diambil dari nama satu jalan di Belanda, Pak. Di Jawa Barat mah Jalan Cibadeut Gang 5 gitu ya, gitu ya. Betul, di sana Blankenheim gitu ya. Oke. Nah, sementara di dalam negeri sendiri, di Indonesia sendiri kurangnya minat masyarakat Indonesia terhadap produk lokal khususnya anak muda seperti itu Pak. Jadi ini tuh akan berdampak kepada pengrajin kita. Misalkan taruhlah Cibaduyut dulu kan menjadi ikon banget gitu ya Pak. Kalau ingat sepatu tuh pasti ingat Cibaduyut. Nah, kalau kita lihat sekarang seperti sudah mulai ditinggalkan, seperti sudah kehilangan pamor. Ini sangat berdampak kepada craftsmanship-nya Pak. Sekarang tuh kayak sudah kehilangan jati diri gitu ya. Jadi si craftsmanship yang punya talenta ini sekarang tuh udah jadi tukang parkir, supir angkot, nah kayak gitu. Serabutan aja apa yang ada betul, karena Pak. Memang UUD-nya ujung-ujungnya duit buat dapur gitu ya. Betul Pak, betul. Jadi misi dan visi kita ini bukan hanya ingin brand kita go internasional, cuma ya kita juga ingin Cici Baduit ini kembali ke masa kejayaannya tapi dengan look yang lebih internasional seperti itu. Gitu iya. Jadi sebetulnya tadi balik lagi ya. Kalau dulu Cibaduit itu buat produksi aja baru jualan. Betul, sekarang kalau dengar tadi dari Kang Amar itu justru kita ngelihat dulu yang dimaui konsumen apa, baru itu yang dibuat gitu Pak, ya. Nah, cerita-cerita tadi apa benar semua menteri katanya sudah menggunakan sepatu Kang Amar? Betul, Pak. Jadi hampir semua menteri sudah menggunakan sepatu saya, bahkan beberapa menteri sering repeat order untuk acara ya, untuk beberapa acara selalu custom gitu. Soalnya produk Blankenheim ini juga customize Pak. Jadi kita selain main produknya memang sepatu, kita juga bikin jaket, tas dan aksesoris kulit lainnya. Jadi produk-produk berbasis kulit ya? Iya betul Pak. Selain di retail kita juga merchandise corporate, dan di 2021 kemarin kita mengirim corporate merchandise ini ke 5 negara Pak. Ke 5 negara? Ketika pandemi di Eropa, ke 5 negara di Eropa. Iya. Jadi saya juga sering dengar orang Indonesia atau produk
produknya laku di luar, terkenal di luar, di dalam negeri tidak terkenal. Itu, Mungkin Bapak. banyak yang seperti itu ya. Salah satunya mungkin Kang Amar gitu ya. Produknya udah ke berbagai negara, terutama di Eropa. Ternyata di Indonesia baru level menteri yang menggunakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau nanti membeli dan menggunakan produk Kang Amar, berarti minimal rate-nya lah naik itu jadi level menteri Iya, gitu ya. betul. Karena saat ini yang menggunakan itu baru level menteri gitu. Nah, Kang Amar, saya balik lagi nih. Yap. Kang Amar dengar-dengar usianya masih relatif muda, masih 30 tahunan. Betul. Produknya udah go internasional, sehingga saya memang sengaja mau ajak Kang Amar ini, wah ini generasi milenial yang produknya juga up to date gitu ya, tetapi ingin tetap mempertahankan kearifan lokal tadi itu. Nah, ngomong-ngomong, marketingnya kayak apa sekarang? Kan sekarang tuh rame digital semua. Iya. Nah, walaupun saya sebetulnya nggak setuju juga kalau kayak gitu semua gitu ya, Siap. karena di balik itu pasti ada beberapa celah. Ya. Gimana nih Kang Amar menyikapinya? Baik, ini berdasarkan pengalaman saya ya Pak. Marketing yang paling kuat itu adalah kolaborasi. Entah itu dengan sesama UKM, yang paling penting itu kolaborasi dengan pemerintah. Karena di pemerintah atau di dinas-dinas terkait, misalkan Jawa Barat lah taruh, ini sekarang tuh banyak banget Pak wadah untuk mengembangkan UKM. Dari mulai pelatihan, bisnis matching. Di 2021 saya dibantu sama dinas dari Disdagin tentunya melakukan bisnis matching dengan beberapa buyer dari beberapa negara. Saat ini sedang membuat sampel untuk ke Osaka Pak. Ke Untuk beberapa Osaka. negara, untuk ke Osaka. Oh. Dan di 2021 kemarin kita kebetulan sudah yang tadi saya informasikan sudah mengirim ke 5 negara di Eropa. Ke 5 negara. Nah ini tuh berkat kolaborasi dengan pemerintah Pak. Pemerintah. Dari mulai pelatihan, di pelatihan itu juga ada bisnis matching, Yeah. kemudian kita dipertemukan sama buyer, Iya. sampai pengirimannya pun Pak diantar. Iya, dikawal ya, dikawal sama pemerintah terkait. Iya, iya. Nah, artinya berarti program pemerintah juga banyak ya yang Iya, bermanfaat sangat ya, banyak, Pak, asalnya sekarang. memang kita memanfaatkannya secara maksimal gitu Betul, ya. Pak. Di bisnis matching juga seringkali ketemu banyak hal yang tidak nyambung ya. Betul. Misalnya si yang jualannya produk apa, yang datang bayarnya seperti apa. Betul. Artinya berarti di business matching juga, andaikan ingin targetnya bagus, harus well organized gitu ya. Yang datang itu apa, requestnya apa, dipadukan juga dengan produsen yang ngejualnya juga yang nyambung gitu ya. Betul, Pak, betul. Seperti itu. Dari business matching itu, Kang Amar sekarang udah dapat bayar berapa banyak itu? Mungkin 6 negara Pak, dari Oh, 6 6 negara? Ya, Waduh, luar dari biasa. 6 negara itu, dari satu negara mungkin 3 sampai 5 bayar. Oh, andaikan 4 aja rata-rata berarti sudah ada 24 bayar dari sekali bisnis matching gitu ya. Nah, ini mungkin Kang Amar menjadi salah satu yang beruntung karena cerdasnya menggunakan bisnis matching itu dimanfaatkan. Nah, ini sekaligus saya sarankan ke rekan-rekan UKM, ada bisnis matching atau program pemerintah kayak gitu, manfaatin aja. Betul. Dan dalam tanda kutip waktu itu kan nggak bayar kan ya? Nggak bayar, Oh, semuanya nggak bayar gratis. tuh. Dari mulai pelatihan, bisnis matching, sampai produk kita dikawal untuk dikirim ke sana itu juga kita tidak bayar Pak. Tidak bayar. Nah, itu berarti artinya gitu ya. Jadi soalnya terus terang kalau di lapangan kita sering bilang, aduh ini kok program pemerintah nggak ngebantu UKM lain-lain. Ya berarti tergantung kitanya juga Ya, ya. betul. Dan tergantung programnya apa yang bisa Betul, Pak. dimanfaatkan. Betul. Oke, balik lagi tadi ke market segala macam. Tadi katanya kan ada produk di Belanda yang produknya itu berupa sepatu boot dan itu termahal di Eropa. Ya. Ternyata itu buatan Indonesia. Itu gimana ceritanya itu? Ya, baik. Jadi pada saat kita menemukan sepasang sepatu di Jalan Blankenham ini di Belanda, kita kan mapai lah gitu ya. Terus kita lihat tuh dari harganya, ternyata yang paling mahal tuh boot tersebut, dan itu brandnya juga brand Belanda sana. Kemudian itu juga merupakan produk terlaris di sana Pak, di Jalan Blankenham itu. Ternyata itu made in Indonesia. Nah itulah menjadi trigger kita untuk membuat brand Blankenham ini. Dan Oke, ini oke, tuh oke. pertama kita jual juga di sana Pak, di Belanda. Oh, di Belanda, Pasarnya ya? di Belanda. Oh, Lalu ke Jerman, iya, lalu iya, ke iya. Eropa, bagian Iya, lain. jadi kalau dulu pendekatannya produksi kelihatannya kemudian jualan, lupakan itu gitu Iya. ya. Sekarang itu justru mikirnya daripada terlaku, marketnya di mana dulu, produknya Nah, apa, betul. baru kita buat Betul gitu ya. banget, Pak. Kan gak sia-sia itu ya. Betul, betul. Andaikan jadi ada apa segala macam tiba-tiba ada request dari si pembeli, perlu ini perlu itu segala macam, ini udah biasa banget ya karena Betul. customize tadi. Betul Pak, betul. Nah, Kang Amar, saya pengen tanya, ada nggak atau saya pastikan pasti ketemu dengan buyer yang jelimet.
loba kahayang, harga hayang murah. Ya, dalam bahasa Sundanya gitu ya. Keinginannya banyak, requestnya banyak, harga pengen murah. Ada. Itu gimana nyiasatinnya? Pengalaman terakhir nih saya bisnis matching dengan satu negara lah ya, satu negara itu sudah deal Pak, sudah deal. Saya sudah kirim sampel, terus mereka sudah sangat tertarik dengan hasil karya kita. Kemudian pesenlah tuh 22.000 piece. 22.000 pieces. Ternyata ketika kita mau produksi, mereka hubungin kita lagi. Ternyata mau bikin brand dengan nama brand terkenal, tidak dengan brand kita. Oh. Itu ada karakter dari beberapa negara tuh ada yang semacam itu Pak. Jadi ada yang ingin memalsukan brand terkenal, tapi produknya lebih suka ke produk kita gitu. Seperti itu Pak. Gitu. Iya. Akhirnya ditolak langsung Ditolak. itu. Iya, sudah nanti yang dibawa ke pengadilan. Iya. Produknya ya, Betul, mereka Pak. ngambil untung, Betul. menghilang aja. Oh itu salah satunya gitu juga. Salah satunya. Itu berarti sebetulnya buyer itu kalau bahasa kerennya mah calo berarti ya sebetulnya ya. Calo. Oh calo gitu ya, calo yang Trading kaya raya lah, trader lah, trader. trader ya. Oh gitu. Nah balik lagi tadi ke arifan lokal dan segala macam. Sejauh mana Kang Amar ini masih mengajak pengrajin-pengrajin yang tadi jago ya, tiba-tiba karena UUD dan kondisi ekonomi jadi tukang parkir, jadi kerja serabutan, itu berapa banyak yang Kang Amar ajak itu mereka? Saat ini pengrajin yang tetap di kita ada 6 orang Pak. 6 Tapi orang. ketika kita mendapatkan pesanan B2B gitu ya, Iya. itu kan dalam jumlah yang 20.000 lah misalkan taruh. Itu dari 6 orang ini mereka punya komunitas si pengrajin senior tadi. Jadi mereka tarik si pengrajin tadi, mereka tuh maunya dibayarnya lepasan Pak per sepatu. Per sepatu. Jadi pun ini dibuat secara handmade, ketika ada orderan yang cukup banyak, kita tidak ada kendala yang begitu. Iya. Karena si pengrajin ini ternyata di Cibadut ini masih banyak dan mereka sudah tidak produksi. Itu tadi saya bilang sudah mulai kehilangan jati diri, ada yang jadi tukang parkir tadi, supir angkot tadi. Nah kemudian dengan adanya brand ini, mereka jadi kita kasih wadah lagi Pak untuk mereka berkreasi sesuai dengan fashionnya mereka lagi. Seperti itu. Oke, artinya di urusan itu lebih fleksibel ya. Manakala order banyak ngajak mereka, Iya, betul. manakala saat drop ya udah Kang Amar juga sebetulnya tidak punya kewajiban khusus untuk ke mereka ya. Karena dari Dan mereka pun permintaannya seperti itu. Oh permintaannya mereka lebih suka kayak gitu ya, independen Iya, gitu ya. betul. Oh kebalik ya, dengan beberapa orang inginnya aman, tiap bulan dapat gaji gitu ya. Nah balik lagi ke tadi ada kearifan lokal seperti itu. Sekarang ini yang lagi ngetren ke depan, yang kayak apa sesuai dengan bayar orientasi dari Kang Amar? Untuk produk sepatu misalkan ya Pak. Iya. Biasanya karena kita juga temanya Eropa, biasanya kita ngelihat nih Pak di Eropa yang lagi hits yang mana. Biasanya ada bocorannya. Misalkan sekarang 2022. Nanti di 2023 tuh yang lagi hits tuh semacam apa. Biasanya kan kalau fashion tuh kayak bolak-balik aja gitu. Bolak-balik nah, ya. itu kita harus pantau juga Pak. Oh gitu. Iya, karena sesuai market kita aja sih Pak. Maksudnya kita marketnya mau kuat. Jadi kita tuh kalau punya brand harus tahu market kita tuh di mana. Jadi kita bisa bikin produksi juga sesuai market kita. Market gitu. Oh ya kalau bahasa keren nama market intelligent ya, inti-inti nama ngintip gitu ya. Yang ke depan kayak apa dan segala macam gitu ya. Iya tadi memang ada filosofi sejauh apapun mode dan segala macam ujungnya balik lagi Iya, ya. betul. Balik lagi ke sepatu, sekeren apapun sepatu itu diinjak gitu ya. Jadi ya berarti berkutat di situ sebetulnya ya. Tinggal kita mengimprovisasi aja ya. Dan tidak menutup kemungkinan produk yang pernah puluhan tahun jadi tren itu muncul kembali ya. Iya, betul Pak, betul. Di fashion memang seperti itu Pak. Seperti itu ya. Oke. Balik lagi nih. Ini produk Kang Amar ini berbasis kulit. Yap. Ini kulitnya dari mana? Ini bahannya kulit sapi asli Pak, dan kita grade-nya juga grade A, premium. Ini semua bahan bakunya kita ambil dari Bandung karena sesuai dengan visi dan misi kita ingin menggairahkan kembali ekonomi di sekitar Cibaduyut itu. Jadi dari mulai sol, tali, kemudian bahan baku kulit semuanya kita ambil dari Cibaduyut. Jadi vendor kita semuanya ada di lingkungan itu Pak, di lingkungan Cibaduyut ini di Bandung. Tuh kan, kebayang kan? Padahal banyak yang ya terutama punten ya ibu-ibu itu tasnya, aduh ini kulitnya impor. Nah iya. Padahal sapi luar negeri, sapi dengan dalam negeri juga belum tentu kenalan gitu ya. Dan mereka belum tentu lebih bagus yang dari sana dengan yang sini ya. Dan padahal kalau kita compare Pak, produk kulit kita ini khususnya dari Bandung itu ya,
itu menjadi primadonnya kalau di Eropa Pak, menjadi primadonanya. Oh, iya iya Yang iya tadi iya saya iya. cerita awal yang menjadi trigger untuk bikin Blankenham. Kemudian saya ada pengalaman di 2018 itu kita ada kurasi untuk pengayaan sepatu pramugara di salah satu maskapai internasional. Wow, berarti itu Nah, mah premium ya? Ya, itu Iya, iya, iya. yang ikut kurasi itu dari seluruh Asia Tenggara kayak Malaysia gitu, kayak Thailand. Yang lolos kita. Oh, Setelah ngirim sampel revisi beberapa kali sampai 5-6 kali revisi, kita yang dapat Blankenham yang dapat surat resmi dari Resmi. maskapai tersebut Maskapai untuk itu. pengayaan sepatu pramugaranya. Sampai sekarang masih produksi Pak. Tuh, artinya sepatunya tidak hanya di benua Eropa ya. Iya. Pesawatnya terbang kemanapun Iya, itu betul. nempel sepatunya karena balik lagi tadi yang diinjak itu pasti sepatu gitu ya. Luar biasa. Nah, Kang Amar, sebetulnya Kang Amar punya tiba-tiba, ya saya yakin bukan hanya tiba-tiba Kang Amar bisa seperti ini gitu ya. Ya. Bisa cerita nggak sedikit kenapa Kang Amar masuk ke area ini? Ya. Apakah memang ada turunan, kemudian tiba-tiba jadi entrepreneur segala macam itu seperti apa? Pasti ada titik pahitnya juga gitu ya? Nah, gimana? Lelah kerja Pak. Enggak Lelah sih. kerja. Enggak sih. Jadi sepatu ini, brand ini lahir bukan secara tiba-tiba, bukan secara kebetulan. Jadi memang dari turun temurun karena kita tinggal di kawasan Cibaduyut itu Pak. Jadi dulu abah saya itu jualan sepatu juga, terus keluarga yang lain juga pengrajin sepatu juga. Cuman kalau dulu lebih maklun brand-brand orang aja, tidak punya brand sendiri gitu. Betul. Jadi si sepatu ini tidak secara tiba-tiba. Jadi kita tuh dari kecil memang sudah disuguhkan dengan Dunia sepatu, ya. bagaimana cara memilih bahan yang baik, yang bagus, bagaimana cara membuat sepatu secara handmade dengan bagus. Iya. Itu sudah kita lihat, sudah kita Iya. pelajari dari Iya, kecil. udah punya dasar ya? Iya, betul, Oke. Pak. Oh gitu ya berarti. Nah terkait dengan ini nih. Kan tidak mungkin walaupun orang tuanya di bidang itu, Kang Amar masih di situ dan belum tentu sukses. Iya. Kalau tidak punya jiwa entrepreneur dan lain-lain. Sebetulnya menurut Kang Amar untuk jadi pengusaha sukses itu ada nggak kira-kira triknya? Minimal ke anak-anak muda aja yang baru mulai itu harus ngapain dulu sih gitu loh. Yang penting ada kemauan sih. Ketika kita sudah punya sudah ada passion, maksudnya kita Sudah ada ketertarikan passion, apa yang akan di-develop itu gitu ya. kerjakan aja, jangan kelamaan mikir lah istilahnya gitu. Terus untuk milenial di luar sana yang sudah punya bisnis atau yang baru akan memulai bisnis ataupun yang sudah punya bisnis kemudian ingin mencoba untuk ekspor, itu nggak usah khawatir Pak, karena sekarang dari pemerintah itu banyak banget Pak wadah untuk mengembangkan UKM. Yang penting produk kita dibagusin aja dulu gitu. Nah ketika produk gitu kita ya. sudah bagus, nanti itu di pemerintah banyak wadah dari mulai pelatihan Pak, Iya. business matching yang tadi saya bilang. Itu gampang banget sekarang. Untuk pemasarannya pun secara digital kan sekarang gampang, tinggal bikin TikTok atau IG lah gitu ya. Iya, Bisa langsung viral, betul. gampang Iya. kalau untuk pemasaran. Tapi yang penting di sini fokus dan konsisten Pak. Karena ketika gitu. udah viral kemudian kita kalau nggak konsisten gitu, cuma bikin satu model aja, Iya. nanti tuh kelibas juga sama Kelibas juga, orang ya. lain yang lebih kreatif gitu. Betul. Jadi tadi saya nangkap dari Kang Amar, katanya kalau mau bisnis, udah kerjain aja, jangan Iya. terlalu banyak mikir ya. Betul. Jadi ada istilah just do it, nanti dapat duit gitu Iya, ya. betul, Jadi Pak. jangan mikir duit nanti gimana gitu. Betul, Jadi betul. just do it, nanti dapat duit gitu ya Betul, sebetulnya. Oke, itu sebetulnya kunci yang Kang Amar lakukan ya. Ngomong-ngomong, rata-rata sepatunya di harga berapa nih Kang Amar? Oke, jadi kalau untuk retail sepatu saya ini di 625 sampai 1.800.000 kalau untuk Oke, retail. untuk retail ya. Kemudian kalau untuk corporate tergantung banyaknya pesanan. Banyaknya pesanan. Gitu. Karena di beberapa kementerian sekarang bikin pakai produk sepatu saya itu seragam Pak. Oh, seragam. Divisi ini, warna ini, model ini gitu. Oh gitu iya. Berarti itu si pemerintah juga jadi market ya. Iya, Wah, luar biasa. Sekarang kan pemerintah wajib belanja ke UKM. ke UKM Iya. benar. Jadi, terus pernah nggak Kang Amar dapat pesanan sepatu yang prestisius gitu ya? Kemudian harganya juga wow banget gitu. Pernah nggak yang kayak gitu? Ini Pak untuk pramugara ini. Oh, pramugari. Karena itu ada spek khusus Pak. Karena kalau dipakai sama pramugari itu untuk di kabin itu butuh kenyamanan yang benar-benar diperhatikan gitu Pak. Jangan sampai, karena kan dulu kenapa si maskapai ini pindah ke saya karena sebelumnya banyak kendala di sepatunya, Kendala. Oh, lecet, di kenyamanan tebal. tadi itu ya? Betul.
Oh. Jadi ini membutuhkan effort yang sangat besar lah gitu untuk membuat sepatu sampai diterima, sampai dipakai sama pramugara. Sama pramugara. Oh, waduh. Luar biasa berarti. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian, rekan sekalian, perbincangan singkat kita dengan Kang Amar yang mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu sekalian dan rekan sekalian, terutama ke anak-anak muda nih. Anak-anak muda bisa melihat Kang Amar usia 30 tahun produknya sudah mendunia gitu ya. Jadi kelihatannya masih sangat terbuka lebar manakala golongan milenial ingin sukses di dunia usaha. Betul, gitu ya. Pak. Tadi ternyata promonya juga bisa dengan TikTok, bisa dengan apa gitu ya. Sekarang masih banyak alternatif yang bisa dilakukan untuk hal-hal yang untuk kemajuan kita semua gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan pada percakapan pada siang hari ini di acara ini di Inakrab 2022, dan ini kita posisi di Pavilion Jawa Barat yang pada tahun ini menjadi ikon Inakrab 2022 dari Jawa Barat. Demikian mungkin kami selesaikan saja acara ini. Alhamdulillah, taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah.